الله وشفيعنا حبيب الله ومولانا خليل الله عليه صلاتنا يا الله. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Insyaallah kita akan melanjutkan ta'lim kita yang selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tastaghrib wuqu'al aqdari ma dumta fi hadhihi ad-dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Atau kalau menjadi mudhaf ilaih dibaca mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Bisa kita dibaca menjadi fa'il, maka bacanya mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Maknanya la tastaghrib wuqu'al aqdari, janganlah engkau merasa asing, merasa aneh. Wuqu'al aqdari, akan terjadinya kekeruhan. Madum tafi hadhihi dari, selama engkau itu hidup di dunia ini. Fa innaha, karena sesungguhnya dunia itu ma abrazat, tidaklah tampak tu dunia illa ma huwa mustahiqun wasfuha, melainkan sesuatu yang hak sifatnya dunia, wa wajibun na'tuha, dan melainkan yang wajib sifatnya dunia. Artinya bahwasanya janganlah kita ini merasa canggung, merasa aneh, merasa heran, merasa asing ketika terjadi yang namanya kekeruhan selama kita ini hidup di dunia ini. Artinya kekeruhan ini berbagai macam masalah kita hidup di dunia ini tentunya sudah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan. Tidak semua sesuatu itu sesuai dengan keinginan, kehendak ataupun tujuan kita. Terkadang memang Allah mentakdirkan sesuatu itu tidak sesuai dengan tujuan kita atau keinginan kita. Kita mah inginnya untung, ternyata hasilnya rugi. Kita mah maunya sehat terus, ternyata di hari kemudian kita sakit, stroke dan sebagainya. Tadinya pengennya ujian itu lulus, ternyata setelah kita melaksanakan ujian itu tidak lulus. Pengennya kita dunia ini aman, nggak ada corona, ternyata katanya ada corona. Jadi di sini, pesan di sini, jangan pernah kita ini merasa aneh, ya. Padahal selama kita hidup di dunia ini, fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha.
Yang namanya rugi mah itu memang sifatnya dunia, ya. Yang namanya sakit mah udah memang menjadi kewajibannya dunia. Jadi kita jangan heran kalau ketika kita usaha kita tidak selalu untung, namun ada kalanya kita rugi. Karena memang dunia ini tempat ujian, dunia ini tempat beban, dunia ini tempat kita ini bersusah payah. Kalau ada orang yang pernah sakit, rumahnya kerampokan, ada pembunuhan dan sebagainya, ini sudah menjadi hal yang biasa. Itulah yang menjadi sifatnya dunia. Jangan pernah kita heran, ya. Yang namanya untung itu kan dunia ini ujian, dunia ini tempatnya beban, dunia ini tempatnya kita beribadah. Seandainya pun kita mendapatkan keuntungan, itu pun hanya keberuntungan yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita usaha ternyata kita mendapatkan kerugian, bangkrut dan sebagainya, memang menjadi hal yang lumrah, jangan kaget. Ini ada ya, usaha bangkrut, akhirnya dia bunuh diri. Ujian sekolah nggak lulus, dilihat namanya nggak ada, nggak keluar, akhirnya gantung diri. Berarti mereka semua tidak menerima. Padahal kita ini masih hidup di dunia ini, ya. Namanya dunia ini nggak bisa kita senang-senang. Dunia ini tempat kita bersusah payah. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia ini tempat kita bercocok tanamnya untuk kelak nanti di akhirat, ya. Tempat susah payah kita beribadah. Makanya kalau ada orang yang bilang hidup di dunia ini senang-senang aja, ya, dipertanyakan, ya. Gak selamanya kita hidup di dunia ini senang, ya. Dia bilang hidup di dunia ini senang, ya, senang terus-terusan, ya, tidak akan mungkin. Sedangkan dunia itu tempatnya beban, dunia itu tempatnya kita sengsara, ya. Kita pengen mendapatkan uang. Sebulan kita digaji 4.200.000, sebulan kita digaji 5 juta, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta, ada yang sehari dapat cepet. Kerjanya mah mendapatkannya banting tulang. Berangkat pagi, pulang sore, macet, panas kepanasan, hujan kehujanan. Ketika udah dapet duit yang gede, ngabisinnya mah gampang banget. Itulah dunia, sifatnya cuma sementara. Apapun yang kita kumpulkan di dunia ini semua bakal hilang cepat. Dapetin dunia itu kita bersusah payah, sungguh-sungguh capek kita dapetin dunia itu. Dapetin uang kita kerja, berangkat pagi, pulang malam, kadang nggak pulang-pulang. Hanya pengen mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika udah mendapatkan rezeki, kayaknya sih lebih cepat makainya daripada kalau kita timbang sama usaha kita, kayaknya lebih berat sama usaha kita. Itulah dunia. Ya, dunia itu memang tempat kita ini bersusah payah. Jadi jangan kaget, jangan aneh kalau ada tetangga, ada orang ya terkena penyakit sebagainya, stroke, ya, penyakit darah tinggi, diabetes, jantungan, ya, tiba-tiba meninggal dunia. Itu memang sifatnya dunia seperti itu. Maka ulama sampaikan, Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau menyampaikan Tolabur rahah fit dunia muhal. Mencari kesenangan di dunia ini mustahil. Beliau sampaikan mencari ketenangan di dunia ini mustahil, nggak ada yang tenang. Ada yang bilang nanti aja dah, saya mah habis kerja nanti pensiun nyantai aja. Nggak bakal bisa santai, digodain sama cucu, ya.
direpotin sama anak, sama cucu, direpotin sama keluarga, belum pernah penyakit, sibuk bolak-balik ke dokter, ya, bolak-balik ke WC, geser mulu, ya, tuh. Jadi inilah dunia, nggak ada dunia ini tempatnya istirahat. Makanya dunia ini tempat kita ini capek-capek. Dunia sijinul mukmin. Dunia itu penjaranya orang beriman. Maka orang yang beriman itu bagaikan di penjara, dia nggak bebas, ya, nggak bebas, ngapa-ngapain diatur sama Allah. Ya. Bagaimana cara kita hidup, bagaimana cara kita berdagang, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita bekerja, ya, dan sebagainya. Itu semua diatur. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dari mulai masuk WC, keluar WC, pakai baju, pakai sendal, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid. Itu semua ada aturannya. Ya. Mau minum, mau makan, itu semua ada aturannya, ya. Inilah dunia itu. Maka jangan heran kalau ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan tujuan kita, keinginan kita, kehendak kita, jangan la tastagrib, ya, janganlah engkau itu merasa aneh, ya, merasa kaget, ya, merasa takjub, kaget dan sebagainya. Nggak usah, itu memang perkara yang biasa. Karena memang dunia itu tempatnya rugi, tempatnya bangkrut, ya. Jadi jangan kaget. Sedangkan kalau kita mendapatkan keuntungan, itu mah cuman keberuntungan yang Allah berikan, cuman keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka di malam hari ini apa yang kita kaji, mari sama-sama kita amalkan, ya. Segala apapun rencana yang kita rencanakan sejak kemarin sampai dengan sekarang, kalau memang tidak tercapai, ya, jangan risau, jangan galau, karena memang itulah memang udah menjadi sifatnya dunia, ya. Itulah sudah menjadi kewajiban dunia, ya. Orang itu tempatnya susah, tempatnya sengsara dunia itu. Maka jagalah hati kita, jangan sampai ketika kita mendapatkan kesusahan, kesengsaraan, ya, hati kita goyang, iman kita hilang, ya. Kita nggak ngeluh, kenapa ya Allah, saya sudah sering sholat, ngaji tiap hari, ngaji tiap minggu, hadir taklim, kok masih susah-susah aja, nggak kaya-kaya. Emang begitu, dunia mah susah, ya, dunia memang tempatnya susah, ya. Maka dunia ini Rasulullah sampaikan dalam hadis yang panjang, memang tempatnya bala dunia ini, ujian bagi Allah. Maka berlomba-lombalah kita di dunia ini, ya, lomba-lomba. Jangan pernah kita hidupkan kita sia-siakan. Teruslah berusaha semampu kita. Adapun nanti di luar kemampuan kita, biar Allah yang urus, ya. Berusaha dengan semampu kita, di luar kemampuan kita, biar Allah yang urus, ya. Nggak usah pusing, ya. Udah berusaha aja terus. Ngaji biar bisa, ngaji biar paham. Masalah paham nanti urusan Allah, ya. Ada orang yang ngaji nggak paham, ya. Ada orang yang nggak ngaji, dia udah paham. Ada orang yang, ya, ngaji dia makin paham. Alhamdulillah, ya, itu dia, ya. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Amin Allah. ya Rabbal alamin. Marilah sama-sama kita tutup taklim kita ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وشفيعنا حبيب الله